Kita orang jalan-jalan sekarang sudah berada di Kompleks Bumi Teratai Indah, Kota Jayapura paling utara. Yuk, ikutin saya. Kita lihat ke dalam. Sebenarnya ada apa sih? Oke, sekarang tim kita orang jalan-jalan sudah berada di Udepoya Park. Wah, keren banget nih. Pemandangannya cukup bagus juga. Jadi langsung aja ya kita cek seperti apa sih pemandangannya di dalam. Wah, keren banget pemandangannya. Ternyata tidak sia-sia tim kita orang jalan-jalan ke tempat ini. Keren banget rasanya. Walaupun cuacanya agak sedikit panas ya, tapi puas lah sudah bisa sampai ke tempat seindah ini. Lihat tuh pemandangannya, bisa melihat seluruh kota Jayapura. Oke, sekarang masih menikmati pemandangan di utaranya kota Jayapura. Ini cukup panas di sini, jadi panas. Memang Papua tuh terkenal dengan panasnya ya, panas matahari yang pica banget. Dan saya sudah bersama dengan kakak-kakak yang sepertinya lagi asik nih. Makan apa nih kak? Jamu, mangga, ada mangga lagi. Ada mangga, jambu. Wow, kurang ini aja sih, kurang rica garam ya, rica garam. Oke, ini aku boleh minta satu ya kak ya. Oke, perkenalkan dulu ini dengan kakak siapa? Ana. Kakak Ana. Kalau yang ini dengan Nela. Kakak Ana dan kakak Nela. Panas-panas begini cuma kita bertiga di sini. Situasi di sini aman berarti ya? Aman. Oke. Terus ngapain kak? Kok ini siang-siang kesini? Mau lihat pemandangan mungkin kak kakak? Jalan-jalan, pemandangan.
menghilangkan stres ya daripada di rumah. Mending melihat pemandangan sambil makan jambu dan juga mangga. Ini mangga apa nih kakak? Ini mau dijual ya mangganya ya? Mau makan. Oh mau makan. Makan sambil melihat pemandangan. Benar. Oke. Baru kakak tinggal di mana? AB. Di AB. Jauh sekali kak kalau dari AB menuju ke sini. Dekat. Dekat. Naik apa kakak? Motor. Naik motor. Wow. Mantap, mantap. Terus kenapa kakak bisa ke sini? Tahu dari mana kakak tempat ini? Saya diajak sama teman. Hater tahu. Oh, Cuma jadi tinggal di sini di Jayapura. Oh, berarti kakak yang ngajak ya dari teman ya menuju ke sini. Ya, memang banyak ya pengunjung di sini, cuma saat ini mungkin karena jam kantor jadi kurang pengunjung nih. Biasanya kalau hari-hari libur atau akhir pekan begitu banyak yang datang untuk berfoto di sini. Masih berada di UD Puya Park dan kali ini saya sudah bersama dengan pemiliknya. Halo, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Yan Ukago. Bapak Yan Ukago. Ukago. Oke. Bapak tinggal di sini? Ya, di sini. Oke. Ini keren banget nih Pak tempatnya. Ini luasnya berapa hektar kira-kira atau berapa lebih tepatnya Pak luas? Sekitar 3 hektar, tapi tanah ini tidak rata. Ada di lereng, ada yang ke landayan sekitar 12 derajat, ada yang 15 di lereng di bawah. Hanya yang bagian halaman ini hampir mendekati 1 hektar. Ya. Tempat Bapak ini kan tinggal di sini, terus banyak yang datang, begitu bagaimana Pak? Terganggu tidak Pak sama pengunjung-pengunjung yang datang ke sini untuk numpang foto, sekedar jalan-jalan, selfie? Bapak merasa terganggu tidak? Justru saya merasa bahagia, bukan terganggu, tapi malah bahagia. Oke, merasa bahagia ya? Karena tujuannya adalah apa yang kita buat karya ini bisa diharapkan ditiru oleh orang lain. Karena Jayapura ini semua tempat indah. Jadi tujuannya ke sini supaya ada semacam referensi. Nanti halaman saya juga saya bisa bikin model. Iya, betul. Itu maksud. Betul. Maksud dan tujuannya seperti itu ya. Ya. Oke. Wah, ini yang kecil ya Pak ya? Iya, ini kecil. Namanya Rahel. Rahel, halo Rahel. Ya. Keren banget namanya. Ya, Christine Rahel. Christine Rahel. Ada Ya. berapa saudara Pak ini? Ini ada 5. Ada 5. Ya, ini nomor keempat. Nomor keempat. Sepertinya dia sudah ini ya. Sudah TK. Welcome Ya. dengan teman-teman Ya. yang datang juga ya. Sama. Artinya dulu ayah saya waktu kecil juga begitu. Ayah saya ini seorang guru dan di
kampung saya banyak orang biasa tinggal. Jadi tradisi itu terbawa sampai sekarang. Sehingga semakin banyak orang ke sini, semakin sebuah kebahagiaan. Orang bisa pelajari. Jadi banyak yang datang, Ya. banyak kebahagiaan juga Ya. ya begitu ya Bapak. Terus ini Bapak taman-tamannya siapa yang desain ini Pak? Ini bagus. Kita desain hanya dengan ini saja. Jadi dengan macam imajinasi ya. saja. Dari kecil juga biasa saya buat begitu. Ini halaman sudah bagus dan ini kami buat dengan biaya yang sangat murah. Artinya Serius Bapak, masa segitu Iya. murah Pak? Ini Karena- pohon-pohonnya aja ada bonsai juga. nah ini kan dikembangkan. Ah, Jadi bawa satu lalu dicangkok kembangkan. Kalau mahal itu mungkin tanah ini rata karena pakai alat berat. Ini kan di sini tidak ada. betul. Jadi apa yang ada waktu pertama masuk, ya itulah kita mengungkap apa maksud Tuhan menciptakan alat ini tidak rata. Nah itulah yang kita kelola. Jadi tidak ada alat berat. Kalau ini halaman depan juga lihat, ini kan tidak rata naik turun. Karena kita tidak pakai alat berat, hanya dengan skop saja. Berarti murah ya? Murah. Di situlah murahnya. Ya. Oke. Ya. Nah ini rumahnya dari kayu nih Pak. Ya, ini dari kayu. Memang Kenapa memilih kayu? karena dalam ilmu sebuah keserasian, ilmu ketarian itu kan kesesuaian antara suatu bentuk dengan bentuk lain. Alamnya hijau begini, terus rumahnya beton itu tidak serasi. Jadi Betul, alam betul. hijau itu harus dengan kayu. Iya. Iya. Serasi gitu Beda, ya Pak ya? ya kalau ini rumah beton mungkin alamnya sacor pakai aspal. Nah itulah keserasian. Jadi kita tinggal pilih saja, kita lebih cenderung ke modern atau ke alami. Kalau saya jiwanya ke alami. Asik deh Iya. kalau begitu. Nah ini ngomongin soal nama tempat nih Pak. Ya. Mungkin ada artinya begitu nama tempat. Oh ya, nama tempat ini jadi di kampung saya asal dari DIY, Kabupaten DIY itu dari Nabila Jalan Darat kurang lebih sekitar 250 kilo, ada di pegunungan. Jadi di sana ada danau. Kampung saya ini ada di sebuah ketinggian. Jadi kampung ini ketinggian saya sama, di sana saya ibaratkan sebuah danau. Dan ini kampung saya itu namanya Udepo ya, ada tempat yang paling Udepo, indah. ya? Iya. Dan nama itulah yang dikasih di sini. Berarti serasa di kampung ya, Ya, Bapak, serasa di kampung seperti halaman ada di gitu. kampung gitu. Jadi itu Ya. tempat yang paling Ya, di sana ada tempat paling indah Udepo ya, artinya saya kasih nama itu sekaligus untuk mencerminkan bahwa semuanya ini adalah hasil karya dari kita sendiri setiap dari penataan. Kita tidak melibatkan tukang, ya kerja juga sendiri karena tukang di negara kita ini kan belum terbiasa kerja begini.
Ya, ini adalah toilet alami yang memang disediakan oleh Bapak, jadi bisa serasa di kampung halaman, begitu ya. Modelnya seperti ini, tapi di dalamnya semua lengkap ya. Dalamnya hotel, di luar yang alami. Oh, dalam hotel, di luarnya alami. Baik Pak, di sini kan banyak yang datang. Kira-kira bayar nggak sih Bapak? Oh tidak. Gratis? Iya, kita gratis saja. Kita bayar. Jadi ada dua alasan. Yang pertama itu di Jayapura ini sangat indah, tapi pemerintah kota tidak siapkan tempat untuk wisata. Lebih banyak ada taman, tapi itu saya anggap sebagai pot bunga di pinggir jalan. Namanya taman itu orang bisa duduk, bisa menikmati alam. Jadi pemerintah kota belum siapkan. Dengan demikian, ini satu alternatif masyarakat kota bisa datang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya sampaikan tadi. Saya mau sampaikan bahwa namanya membangun itu tidak harus doser, tidak harus ekskavator. Alam yang sudah bentuk lekuk alami itu tidak harus diratakan. Tapi bagaimana memanfaatkan apa yang ada. Pohon-pohon yang ada di sini, waktu pertama saya datang ada, saya tidak tebang. Ya, jadi tempat di mana rumah mau dibangun, tempat di mana mobil mau diputar, itu saja yang ditebang. Yang lain tidak perlu. Kan yang namanya makhluk hidup, pohon dan segala macam itu juga punya hak untuk hidup. Kita tidak harus bumi hangus. Ya, biarkanlah tumbuhan hidup, rumput bisa hidup. Itu ditata dengan seni. Dan itulah orang bisa belajar. Jadi semakin banyak orang datang, saya selalu berharap misalnya satu hari bisa 200 sampai 500 orang yang ke sini. Dari 200 orang, ya mungkin 2 orang bisa mendapatkan sebuah inspirasi dari sini dan lakukan hal yang sama di tempat lain. Nah itu maksud. Ya. Oke, mungkin yang terakhir Bapak pesan bagi generasi muda, khususnya anak muda Kota Jayapura, bahkan Papua nih Pak, bagaimana bisa berprestasi seperti Bapak yang sangat lapang dada, banyak pengunjung yang datang, tapi tidak merasa terganggu dengan kehadiran mereka, malah senang, terus nggak merubah juga tempat ini, terus sangat suka juga dengan penghijauan begitu ya Bapak. Silakan pesan. Ya, yang pertama itu kita sebagai generasi muda menyadari bahwa kita hidup di sebuah alam yang Allah sudah ciptakan pada manusia. Jadi kita tidak perlu merusak alam sebanyak mungkin, memanfaatkan yang seperlunya saja. Terus yang kedua, generasi muda harus belajar. Jadi belajar itu tidak harus di buku, di dalam ruang kelas, tapi juga bisa dari YouTube, bisa juga dengan melihat bagaimana orang lain bekerja. Nah itu pelajaran yang berharga. Perpustakaan itu tidak hanya ada dalam alam semesta, itu juga suatu perpustakaan.
disitulah kita bisa belajar, lalu kita kembali lakukan di rumah. Kita tidak mengagumi karya orang, misalnya ke Singapura, Australia kita kagumi, tapi bagaimana kita juga bisa kagumi negeri kita. Kita tata dengan baik supaya orang lain bisa datang. Terima kasih Bapak waktunya, dan masih dengan kita orang jalan-jalan. Jadi sampai di sini dulu perjalanan kali ini. Bye bye.